Seorang pria Indonesia dipeluk bule cantik asal Belarusia di bandara, tanpa pernah saling kenal sebelumnya. Dari kejutan jadi cinta, dari pelarian jadi ijab kabul. Kisah nyata yang bikin merinding. Komentar ya kamu nonton dari kota mana? Jangan lupa subscribe. Dan buat yang sudah subscribe, semoga hidupmu selalu diberkahi dan dilapangkan oleh Allah. Langit sore Jakarta menggantung mendung saat Ardi melangkah keluar dari pintu kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang dari Balikpapan. Dengan ransel lusuh di punggung dan jaket yang mulai memudar warnanya, Ardi tampak seperti pria biasa. Tak ada yang istimewa dari penampilannya, kecuali tatapan matanya yang tenang dan langkah kaki yang pasti. Di antara kerumunan, ia sempat menghela napas lega. Akhirnya pulang. Ia rindu pada suasana Jogja, kampung halamannya. Tapi kunjungan kali ini bukan untuk pulang kampung, melainkan untuk menghadiri pernikahan sepupunya di Bekasi. Namun tak sampai 5 langkah dari pintu utama, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Seorang wanita bule berambut pirang terang, mengenakan dres biru muda dan membawa koper putih besar, tiba-tiba berlari ke arahnya. Sebelum Ardi sempat menghindar atau bereaksi, wanita itu memeluknya erat. Semua orang menoleh. Suara langkah kaki terhenti. Beberapa orang langsung merekam dengan ponsel mereka. Ardi membeku. Ia sama sekali tak mengenali wanita ini. Tapi pelukannya hangat dan penuh emosi, seakan mereka telah bertahun-tahun terpisah. "Ardi, akhirnya aku menemukanmu," ucap wanita itu dengan suara gemetar dan logat asing yang kental. Ardi terdiam. Dadanya berdebar keras. Otaknya berusaha mengingat-ingat, tapi tak ada satupun wajah bule yang pernah ia kenal, apalagi sampai sedekat ini. Tangannya hendak melepas pelukan itu, namun ia tak kuasa. Bukan karena takut, tapi karena matanya menangkap air mata yang jatuh di pipi wanita itu. Beberapa detik kemudian, wanita itu melepaskan pelukannya. Ia tersenyum, tampak gugup sekaligus bahagia. "Namaku Alisa, dari Belarusia. Aku tahu kamu bingung. Tapi percayalah, aku datang jauh-jauh hanya untuk bertemu kamu." Ardi makin heran. Ia mundur setapak. "Kita kenal?" Alisa mengangguk pelan. "Aku sudah lama mencarimu. Setahun terakhir ini, kamu hidup di pikiranku, di hatiku." Kata-kata itu menghantam Ardi seperti gelombang. Seolah ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi, dan kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, seorang petugas bandara mendekat. "Pak, ada masalah." Ardi buru-buru menggeleng. "Tidak, Pak, tidak apa-apa." Tapi dalam hatinya, semuanya baru saja dimulai. Dan ia tahu, pertemuan tak masuk akal ini akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Setelah kejadian memalukan dan membingungkan di bandara, Ardi dan Alisa duduk di salah satu kafe di area lobi. Secangkir kopi hitam mengepul di depan Ardi, sementara Alisa memesan teh hangat. Suasana canggung menyelimuti keduanya. Ardi terus menatap perempuan di depannya, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Alisa membuka ponsel dan memperlihatkan sebuah video. "Ini yang membuatku datang ke Indonesia," katanya pelan. Ardi menunduk melihat layar. Video itu memperlihatkan seorang pria yang tengah menggendong seorang anak kecil menyeberangi arus banjir yang deras. Di belakangnya, seorang ibu menangis histeris sambil memanggil anaknya. Wajah pria dalam video itu adalah dirinya sendiri. Ia tak pernah tahu ada yang merekam peristiwa itu. Itu di Samarinda. Waktu hujan deras, banjir sampai setinggi pinggang. "Aku cuma bantu karena kasihan," gumam Ardi pelan. Alisa tersenyum kecil. Video itu viral di Eropa. Banyak yang terinspirasi. Tapi buatku, itu lebih dari sekadar video. Aku melihat keberanian dan ketulusan. Sejak saat itu, aku mulai mencari tahu siapa kamu. Ardi mengerutkan dahi. "Tapi, kamu gak kenal aku. Aku cuma orang biasa." "Aku tahu. Justru itu yang luar biasa. Dunia ini penuh kepalsuan, pencitraan, dan ketamakan. Tapi kamu berbeda," ucap Alisa dengan tatapan serius. Ardi mengalihkan pandangannya. Ia merasa tak layak menerima pujian sebesar itu. Hidupnya sederhana. Ia hanya bekerja sebagai mandor proyek dan sesekali membantu di masjid.
Tapi entah kenapa, sosok perempuan asing ini tampak begitu yakin padanya. Alisa lalu bercerita bahwa ia berasal dari Minsk, ibu kota Belarusia. Ia seorang digital nomad, sering berpindah-pindah negara sambil bekerja secara online. Namun video tentang Ardi membuatnya terobsesi. Ia mencari melalui platform sosial, menelusuri jejak lokasi, hingga akhirnya menemukan nama dan wajah yang cocok. Semua itu butuh waktu setahun penuh. Ardi mendengarkan tanpa menyela. Di satu sisi, ia tersanjung. Tapi di sisi lain, ia mulai khawatir. Bukan hanya karena kejadian ini tak biasa, tapi karena ia tahu, hidupnya tidak sesederhana tampilan luar. Ada beban keluarga. Ada masa lalu yang belum selesai. Saat itu juga, sebuah panggilan masuk ke ponsel Ardi. Nama yang muncul di layar, Ibu. Ia angkat dengan suara pelan. "Halo, Bu." Dari seberang, suara ibunya terdengar panik. "Ardi, kamu di mana? Tadi ada yang bilang kamu dipeluk bule di bandara. Mukamu udah tersebar di TikTok." Ardi tercekat. Matanya menoleh ke arah Alisa yang masih menatapnya dengan senyum tulus. Ia tahu, cerita ini baru saja dimulai, dan ia tak bisa menghentikannya. Pagi hari di Jakarta dimulai dengan langit cerah dan lalu lintas yang mulai padat. Ardi berdiri di depan penginapan sederhana di bilangan Kemayoran, menatap Alisa yang keluar dari pintu dengan ransel di punggung dan topi kain yang menutupi sebagian rambut pirangnya. "Jadi kamu beneran mau ikut ke Bekasi?" tanya Ardi setengah ragu. Alisa mengangguk antusias. "Kamu bilang ada acara keluarga, kan? Aku bisa numpang ikut, kalau nggak merepotkan. Aku ingin tahu kamu lebih dalam." Ardi menghela napas, tapi akhirnya mengangguk. Baginya, perjalanan ke Bekasi bisa menjadi cara untuk mengenal Alisa lebih baik. Lagi pula, menolak perempuan yang datang dari jauh, hanya karena ingin mengenal dirinya terasa terlalu kejam. Mereka naik taksi online menuju Bekasi. Sepanjang jalan, obrolan mereka mulai mengalir lebih lancar. Alisa bercerita tentang masa kecilnya di Minsk, tentang ayahnya yang seorang pemilik hotel mewah dan ibunya yang dulu model papan atas. Tapi sejak remaja, Alisa merasa terjebak dalam kehidupan palsu. "Aku pernah tunangan dengan pria kaya di Dubai," ucapnya tiba-tiba. Ardi menoleh cepat. "Lalu kenapa kamu kesini?" Alisa menunduk. "Karena dia ingin aku jadi boneka. Hidupku dikontrol. Aku harus selalu tampil sempurna, tersenyum di depan kamera, dan memuji hal-hal yang bahkan aku benci. Aku kabur saat tinggal di Spanyol, dan mulai mencari makna hidup yang sesungguhnya." Ardi terdiam. Kata-kata itu menyentuhnya. Ia tidak mengira, di balik wajah cantik dan gaya hidup glamor, ternyata Alisa membawa luka yang sama seperti dirinya. Luka tentang pencarian makna, tentang siapa diri mereka sebenarnya. Sampai akhirnya taksi berhenti di depan rumah kontrakan sepupu Ardi di Bekasi. Suasana sudah ramai, tamu mulai berdatangan, dan beberapa kerabat langsung menyambut Ardi. Namun begitu mata mereka melihat Alisa turun dari mobil di belakang Ardi, suasana berubah hening. Di, itu siapa?" tanya salah satu sepupu Ardi dengan nada menggoda. Ardi kikuk. "Teman dari luar negeri." Beberapa ibu-ibu mulai berbisik. Ada yang menatap heran, ada pula yang tersenyum-senyum menahan tanya. Tapi yang paling membuat Ardi panik adalah saat ibunya keluar dari dalam rumah, mengenakan mukena tipis setelah baru saja selesai sholat duha. Matanya langsung menangkap sosok Alisa yang berdiri di samping anaknya. "Ini, yang kamu peluk-pelukan di bandara itu." Alisa buru-buru membungkukkan badan. "Selamat pagi, Ibu. Nama saya Alisa. Senang bertemu Ibu." Seketika itu juga, semua perhatian tertuju kepada mereka. Ardi merasa seperti berdiri di tengah panggung besar, tanpa naskah, tanpa arahan. Dan ia tahu, babak baru telah terbuka, lebih cepat dari yang ia harapkan. Suasana rumah mendadak menjadi pusat perhatian. Sepupu-sepupu Ardi yang semula sibuk membantu persiapan hajatan kini, mencuri pandang ke arah Alisa. Beberapa tante berbisik pelan di sudut ruangan. Ardi hanya bisa mengusap tengkuk, gugup menghadapi situasi yang tak ia duga akan secepat ini. Ibunya, Bu Warti, memandangi Alisa lama, lalu berkata tenang, "Masuk dulu. Nggak baik ngobrol di depan pintu." Alisa tersenyum sopan,
lalu mengikuti Ardi dan ibunya masuk ke ruang tamu. Meskipun tutur katanya lembut, Ardi mengenal ibunya. Ketika nada suara terlalu tenang, biasanya pertanda badai akan datang diam-diam. Setelah duduk dan disuguhkan teh manis, suasana menjadi lebih tenang, meski tegang tetap terasa. Ibu tahu kamu anak baik, Di. Tapi bawa perempuan bule tiba-tiba begini, orang-orang bisa salah sangka, kata Buarti akhirnya. Ardi menunduk. Maaf, Bu. Ini juga di luar dugaan. Dia datang tiba-tiba. Aku pun gak ngerti semua maksudnya. Alisa yang duduk di samping Ardi, akhirnya bicara dengan bahasa Indonesia yang masih terpatah-patah, tapi penuh ketulusan. Ibu, saya tidak ingin ganggu keluarga Ardi. Tapi saya ingin jujur. Saya datang dari jauh karena ingin mengenal Ardi lebih dekat. Bukan untuk main-main. Saya serius. Buarti terdiam. Matanya tajam menatap Alisa, seakan ingin menerawang isi hatinya. Kamu sudah punya agama? Tanya Buarti pelan. Saya belum, jawab Alisa. Tapi saya belajar. Saya tahu Ardi seorang Muslim. Saya sudah membaca tentang Islam. Tentang sholawat, tentang kebaikan, tentang Allah yang Maha Pengasih. Perkataan itu membuat ruang tamu kembali hening. Bukan hanya karena keberanian Alisa, tapi karena kata-kata itu keluar dari hatinya, bukan dari hafalan. Di dapur, para kerabat mulai membicarakan hal itu. Beberapa tak setuju, menganggap kehadiran bule asing bisa merusak nama baik keluarga. Yang lain hanya menunggu perkembangan. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Ardi duduk sendirian di beranda. Udara Bekasi masih hangat. Ia menatap bintang, mengingat kembali setiap kejadian sejak Alisa memeluknya di bandara. Ia tak tahu arah semua ini akan membawanya, tapi ia tahu satu hal, hidupnya tak akan pernah sama. Tiba-tiba, Alisa datang menghampiri. Ia duduk di samping Ardi tanpa berkata apa-apa. Hanya diam. Lalu perlahan berkata pelan. Kalau kamu suruh aku pergi, aku akan pergi. Tapi kalau kamu beri aku kesempatan, aku akan tinggal. Dan belajar. Angin malam membawa sunyi yang dalam. Dan di tengah keheningan itu, Ardi merasa hatinya diguncang oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Perasaan yang tumbuh dari kejujuran dan keberanian. Pagi di Bekasi disambut suara adzan subuh yang menggema dari masjid dekat rumah. Ardi terbangun lebih awal dari biasanya. Kepalanya masih dipenuhi pikiran soal Alisa, keluarganya, dan berbagai bisikan dari para tetangga kemarin. Di dapur, ia mendapati ibunya sudah menjerang air. Buarti tampak lebih tenang pagi itu. Ibu pikirin semalaman. Kalau niatnya baik, kita bantu dia pelan-pelan. Tapi kamu harus pastikan dia nggak main-main. Di, ucap ibunya tanpa menoleh. Ardi mengangguk. Iya, Bu. Aku juga masih belajar paham maksud semua ini. Sementara itu, di ruang tamu, Alisa duduk bersila dengan buku catatan di pangkuannya. Ia sudah siap sejak pagi, dan di depannya ada buku berjudul, Mengenal Islam dengan Cinta. Ia membaca pelan, kadang mencatat, kadang menatap halaman dengan dalam. Saat Ardi menghampirinya, Alisa tersenyum lebar. Aku bangun jam 4. Dengarkan suara adzan, rasanya aneh. Tapi damai. Ardi duduk di dekatnya. Itu panggilan sholat. 5 kali sehari. Aku tahu. Aku mau belajar wudhu juga, ucap Alisa penuh semangat. Hari itu menjadi awal perjalanan spiritual bagi Alisa. Ia ditemani Ardi dan juga beberapa ustazah yang diperkenalkan oleh ibunya. Meski banyak keterbatasan bahasa, semangat Alisa tak pernah surut. Ia mengikuti pelajaran dengan hati terbuka. Setiap malam, Alisa mencatat semua pelajaran barunya. Tentang siapa Nabi Muhammad, tentang arti kalimat tauhid, tentang bagaimana manusia disucikan dengan niat dan amal. Ia bahkan mulai mengucapkan sholawat saat pagi dan petang, meskipun belum terlalu fasih. Namun tidak semua orang melihatnya dengan tulus. Di masjid kampung, beberapa ibu-ibu masih memandang curiga. Bule masuk Islam karena cinta, nanti kalau pisah, dia tinggalkan semua, ujar salah satu dari mereka. Kabar bahwa seorang perempuan asing tinggal di rumah keluarga Ardi, mulai menyebar kemana-mana. Beberapa warga mulai bergunjing, menyangka hal yang bukan-bukan. Ardi yang awalnya berusaha tenang,
mulai merasa tertekan. Ia tahu, niat Alisa baik. Tapi pandangan masyarakat terlalu rumit untuk dihadapi sekaligus. Suatu sore, ketika mereka berjalan pulang dari pengajian kecil di langgar belakang rumah, Alisa menghentikan langkah. Matanya menatap Ardi tajam. "Kamu malu jalan sama aku?" Ardi terkejut. "Enggak, aku cuma bingung. Takut kamu disakiti orang." Di sini, beda pandangan itu bisa kejam. Alisa tersenyum lirih. "Dimanapun aku pergi, selalu ada yang menilai. Tapi yang penting, aku tahu kenapa aku di sini. Dan aku yakin kamu juga tahu." Perkataan itu membuat langkah Ardi terhenti. Ia menatap Alisa, lalu berkata dengan suara dalam, "Kalau kamu kuat, aku akan berdiri di sampingmu. Sampai akhir." Mata Alisa basah. Tapi ia hanya mengangguk. Dan hari itu, tanpa mereka sadari, rasa di antara mereka telah tumbuh lebih dalam dari sekadar rasa penasaran. Sesuatu yang lebih kuat mulai bersemi, keyakinan. 1 minggu berlalu sejak kedatangan Alisa. Banyak hal telah berubah. Ia mulai memakai kerudung tipis saat keluar rumah, mengikuti kebiasaan warga sekitar. Ia juga sudah bisa membaca beberapa surat pendek dengan terbata-bata, meski lidahnya masih kaku. Namun di balik semua kemajuan itu, tekanan dari lingkungan terus menguat. Kabar bahwa Ardi tinggal serumah dengan bule asing membuat beberapa tokoh masyarakat gelisah. Bahkan, Pak RT sempat datang dan menegur secara halus. "Maaf, Di, bukan apa-apa." Warga mulai ribut. "Kalau bisa, segera resmikan statusnya. Atau, cari solusi yang menenangkan semua pihak," ucap Pak RT dengan wajah datar. Ardi mengangguk paham, meski dadanya terasa makin berat. Ia tahu bahwa semua ini tidak bisa terus dibiarkan menggantung. Sore itu, ia dan Alisa duduk di taman kecil di belakang rumah. Angin berhembus pelan. Langit mulai jingga. "Aku mau tanya sesuatu," kata Ardi tiba-tiba. Alisa menoleh. "Apa?" "Kalau kamu gak keberatan, dan kamu memang serius belajar Islam, apa kamu bersedia menikah?" Alisa terdiam. Matanya berkedip pelan. Suara burung di kejauhan terasa mengisi ruang antara mereka. "Aku tidak datang dari ribuan kilometer hanya untuk bermain-main, Ardi. Kalau menikah adalah jalan yang akan membuat segalanya lebih baik, aku siap. Tapi, aku belum menjadi muslimah seutuhnya." Ardi menggeleng. "Iman itu perjalanan. Aku pun masih belajar. Tapi aku percaya niat kamu sudah ada." Keesokan harinya, Ardi dan ibunya mendatangi salah satu ustaz terpandang di daerah itu, Ustaz Hussein. Mereka menjelaskan situasinya. Sang ustaz mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk bijak. "Jika benar niatnya untuk memeluk Islam, maka bimbinglah ia. Dan jika kalian berniat menikah, lakukan dengan cara yang benar. Jangan ditunda terlalu lama, sebelum fitnah makin membesar." Hari itu juga, Alisa menyatakan syahadat dengan air mata yang jatuh deras. Ruangan saksi hanya dihadiri beberapa orang. Bu Warti pun memeluknya erat setelah selesai, seperti memeluk anak perempuan sendiri. Namun, saat segala sesuatunya mulai terlihat membaik, sebuah pesan masuk ke ponsel Alisa. Wajahnya berubah pucat seketika setelah membacanya. Ardi yang melihat perubahan itu langsung bertanya, "Ada apa?" Alisa menyerahkan ponselnya. Di layar, terbaca sebuah pesan singkat dari nomor internasional. "Kamu menghilang dari kami, tapi kami tahu kamu ada di Indonesia. Pulang sekarang, atau kami datang ke sana." Ardi membacanya pelan, dan seketika hawa damai yang baru saja terbangun, kembali runtuh. Ardi mematung sambil menatap layar ponsel Alisa. Kata-kata ancaman itu singkat, tapi terasa tajam. Alisa duduk diam, kedua tangannya gemetar di pangkuan. Matanya tak berkedip, seperti baru dihantam mimpi buruk yang datang tanpa aba-aba. "Itu dari siapa?" tanya Ardi hati-hati. Alisa menghela napas panjang, lalu menjawab lirih. "Dari adik ayahku, pamanku. Aku sudah menduganya." Ardi mengernyit. "Kenapa mereka mencarimu?" Alisa menatap Ardi, kali ini lebih dalam. "Keluargaku bukan cuma kaya, Ardi. Mereka berkuasa. Ayahku ingin aku menikah dengan pria yang bisa menguntungkan bisnis keluarga.
Seorang investor minyak dari UEA. Aku menolak. Lalu aku kabur. Ardi perlahan duduk di sampingnya. Apa mereka akan benar-benar datang ke sini? Kalau mereka tahu aku serius denganmu, iya, jawab Alisa pelan. Mereka akan berusaha memisahkan kita. Karena mereka merasa harga diri mereka jatuh. Bagaimana mungkin putri tunggal keluarga Truskova memilih hidup di kampung dan ingin menikah dengan pria sederhana dari Indonesia? Ardi menunduk. Kalimat itu menusuk. Ia tahu Alisa tidak meremehkannya. Tapi dunia luar belum tentu bisa menerima pilihan Alisa dengan cara yang sama. Malam itu, Ardi tak bisa tidur. Ia berjalan ke langgar kecil belakang rumah dan duduk sendiri. Angin malam menghembuskan udara lembab, dan langit dihiasi bintang yang berkedip-kedip redup. Ia menunduk, berdoa dalam diam, meminta petunjuk kepada Allah. Ini bukan hanya tentang cinta atau pernikahan. Ini tentang harga diri, iman, dan keberanian. Pagi harinya, kabar aneh mulai beredar. Ada 2 pria bule terlihat mondar-mandir di sekitar terminal Bekasi. Beberapa warga sempat curiga dan memotret diam-diam. Ketika fotonya dikirim ke Ardi lewat grup pesan, jantungnya langsung berdegup kencang. Dalam foto itu, salah satu dari mereka adalah pria berjas abu-abu yang pernah ia lihat di Instagram Alisa. Seorang pria yang pernah disebut sebagai calon tunangan Alisa yang dulu. Tanpa pikir panjang, Ardi segera menemui Alisa yang sedang membantu ibunya menyiapkan sarapan. Mereka sudah di sini, ucap Ardi dengan suara berat. Alisa langsung membeku. Sendok di tangannya jatuh. Wajahnya kehilangan warna. Aku harus pergi, ucapnya panik. Kalau mereka lihat aku, semuanya akan jadi bencana. Ardi berdiri dan menggenggam tangannya. Kita hadapi bersama. Tapi kita butuh tempat yang aman dulu. Dengan cepat, Buarti menyarankan agar Alisa sementara waktu mengungsi ke rumah keluarga jauh mereka di daerah Cisarua, Bogor. Sebuah rumah kecil di kaki gunung, tenang dan jauh dari jangkauan orang asing. Dan sebelum matahari terlalu tinggi, mereka berdua berangkat diam-diam, meninggalkan Bekasi, membawa serta harapan yang mulai tumbuh dan ketakutan yang belum hilang. Kabut tipis menyelimuti lereng Cisarua, ketika mobil angkutan desa yang mereka tumpangi akhirnya berhenti di sebuah rumah kayu sederhana. Letaknya tersembunyi di balik kebun teh, jauh dari jalan utama. Rumah itu milik Pak De Mahfud, sepupu tua Buarti, yang sejak lama memilih hidup tenang di pegunungan. Alisa memandangi sekitar dengan takjub. Tempat ini indah sekali, bisiknya, mengusap lengan karena udara yang jauh lebih dingin. Ardi hanya tersenyum tipis. Meski ia lega karena mereka kini lebih aman, pikirannya masih terus diselimuti keresahan. Ia tahu ini hanya jeda. Orang-orang yang mengejar Alisa tidak akan mudah menyerah. Selama beberapa hari, kehidupan mereka di Cisarua terasa damai. Alisa membantu di dapur, belajar sholat 5 waktu, dan mulai fasih mengucapkan beberapa doa pendek. Ia bahkan ikut mengaji bersama anak-anak kecil di langgar belakang rumah. Warga sekitar mengenalnya sebagai Mbak Lisa, perempuan asing yang sedang belajar agama dan membantu kerja sosial Pak De Mahfud. Namun Ardi tetap waspada. Ia beberapa kali menerima pesan aneh dari nomor luar negeri. Bahkan ada satu pesan yang menyertakan foto dirinya saat berbelanja di warung dekat Cisarua. Itu berarti mereka sudah semakin dekat. Malam itu, saat hujan turun deras dan petir menyambar langit, Alisa mengaku sesuatu yang belum pernah ia ungkapkan sebelumnya. Kalau sesuatu terjadi padaku, dan aku dipaksa kembali, aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Bukan karena kamu menolong anak di banjir. Bukan karena kamu baik hati. Tapi karena kamu membuatku menemukan diriku sendiri. Ardi menatapnya dalam gelap. Hujan mengaburkan suara malam, tapi tak bisa menyembunyikan detak jantung mereka yang makin kencang. Aku tidak akan biarkan mereka membawa kamu pergi. Kalau kamu yakin, kita akan nikah secepatnya. Aku akan minta bantuan Ustaz di sini. Sekarang, ucap Ardi penuh tekad. Namun belum sempat Alisa menjawab, suara deru mesin terdengar di kejauhan. Diikuti cahaya lampu mobil yang menyorot deras ke arah rumah kecil mereka. Ardi berdiri. Ia tahu, waktu mereka habis. Pak De Mahfud keluar dari dalam sambil memegang senter. Itu bukan suara warga sini. Kita harus bersiap. Alisa menggenggam tangan Ardi dengan erat. Wajahnya pucat.
Mereka datang lebih cepat dari dugaanku. Dan malam itu, di tengah hujan dan gemuruh langit, dua hati yang saling percaya harus memutuskan, bertahan atau melawan takdir yang dipaksa kepada mereka. Cahaya mobil menyapu halaman rumah Pak De Mahfud. Ardi berdiri di depan pintu, tubuhnya tegap namun hatinya penuh gejolak. Di belakangnya, Alisa bersembunyi sambil memeluk ranselnya erat-erat. Pak De Mahfud berbisik, "Jangan panik. Kita nggak tahu siapa mereka. Tapi lebih baik bersiap." Mobil berhenti. Dua pria bule turun dengan langkah sigap. Salah satunya mengenakan jas hujan gelap, wajahnya tegas dan penuh tekanan. Yang lain membawa map besar. Seorang pemuda lokal menyusul di belakang mereka, rupanya sopir sewaan. Mereka mendekat. Pria berjas hujan memperkenalkan diri dengan suara berat. "Nama saya Andre. Kami dari keluarga Alisa Truskova. Kami ingin membawanya pulang." Ardi berdiri tanpa mundur. "Alisa sekarang di bawah perlindungan kami. Dia sudah menjadi muslimah. Dia punya hak memilih jalannya sendiri." Andre mencibir. "Islam, Indonesia, semua ini hanya ilusi. Dia dibesarkan untuk menjadi lebih dari ini. Kami tidak akan membiarkan dia membuang hidupnya begitu saja." Alisa keluar perlahan dari balik pintu. Wajahnya tak lagi gemetar. Ia berdiri di samping Ardi dengan kepala tegak. "Aku bukan milik siapapun, Andre. Termasuk keluargaku. Aku yang memilih jalan ini. Dan aku tidak akan kembali." Andre melangkah maju, tapi Pak De Mahfud segera menahan dengan tongkat kayunya. "Maaf, ini tanah kami. Kalian tidak bisa memaksa seseorang kembali ke kehidupan yang tidak dia pilih." Andre tampak gusar. Ia menatap Alisa dalam-dalam, lalu berkata dalam bahasa Rusia yang tajam. Alisa tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan mengucap lirih, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Andre akhirnya mundur, lalu menyodorkan sebuah dokumen dari dalam map. "Kalau kamu menikah tanpa restu keluarga, kamu akan kehilangan semua. Nama, warisan, dan status. Kamu tahu itu, Alisa?" Alisa menerima kertas itu, lalu merobeknya perlahan di depan mata mereka. "Aku tidak butuh semuanya itu. Aku hanya butuh keyakinan dan laki-laki yang mau membimbingku karena Allah, bukan karena uang." Tanpa berkata lagi, Andre dan rekannya kembali ke mobil. Mesin meraung, dan lampu mereka menghilang ke dalam kabut gunung. Keheningan kembali menyelimuti rumah kayu itu. Ardi memandang Alisa. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Perempuan ini, yang datang dari ribuan kilometer jauhnya, yang meninggalkan segalanya, baru saja memilih hidupnya dengan berani. Alisa menatap langit yang mulai cerah. "Sekarang, kita hanya butuh satu hal lagi." Ardi mengangguk pelan. Ijab kabul. Dan pagi itu, tanpa banyak kata, mereka mulai menyiapkan langkah terakhir yang akan mengikat mereka bukan hanya dalam cinta, tapi dalam iman dan pengorbanan yang sejati. Pagi itu, Cisarua dibasahi embun yang menempel di dedaunan teh. Udara gunung begitu sejuk, membuat semua terasa lebih sakral. Di halaman kecil rumah Pak De Mahfud, sajadah telah dibentang. Kursi-kursi plastik sederhana tersusun rapi. Tak ada dekorasi mewah, hanya bunga-bunga liar yang dipetik dari pinggir kebun sebagai penghias. Para tetangga berdatangan dalam diam. Mereka duduk tenang,